Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Syekh Abdul Razzaq hafizahullah tabaraka wa ta'ala fi kitabih Fiqhul Asma'il Husna, wa min 'azimi ni'matillahi 'alal 'abdi, dan diantara bentuk keagungan nikmat yang Allah limpahkan kepada hamba, an yuwaffiqahu lisuluki hadzal nahji, Allah berikan kepadanya taufik untuk menempuh jalan ini, an-nahjil qawim, jalan yang lurus dalam memahami asma' wa sifat, ala luzumi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih, jalan yang lurus yang tegak di atas kitabullah dan sunnah rasulnya, ba'idan an inhirafi ahli batil, jalan yang jauh dari penyimpangan ahli batil, wa takharrusati ahli dhalal, jauh dari prakiraan atau prasangka ahli dhalal, orang-orang yang tersesat. Bal madu bihamdillahi ala jaddatin wahidah, tetapi mereka alhamdulillah seluruhnya berjalan di atas satu cara, walam yatanaza'u fi mas'alatin wahidah, karena itulah mereka tidak pernah berselisih walaupun dalam satu masalah min masail asma'i was sifati wal af'al, masalah-masalah yang berkaitan dengan nama-nama Allah, sifat-sifatnya maupun perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal kulluhum ala itsbati ma nataqa bihi al-kitab wa sunnatu kalimatan wahidah, tetapi mereka seluruhnya sepakat menetapkan apa-apa yang telah disebutkan dalam Alkitab dan dalam sunnah, satu kata, satu kalimat, dari awal hingga akhir, dari orang-orang terdahulu hingga orang-orang datang belakangan. Lam yusawwimuha ta'wilan, mereka tidak pernah merubah apa-apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan dalam sunnah berupa nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ta'wil-ta'wil yang lain. Walam yuharrifuha an mawadhi'iha tabdilan, mereka juga tidak merubah-rubah apa-apa yang terdapat dalam kitab dan sunnah berupa nama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam perubahan. Walam yubdu li syai'in minha ibtalan, walam yabdu li syai'in minha ibtalan, mereka pun tidak pernah menolak apapun yang terdapat daripada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang terdapat dalam kedua sumber tersebut. Wala darabu laha amthalan, mereka juga tidak pernah memberikan perumpamaan-perumpamaan yang sama dengan makhluk-makhluknya. Bal talaqqawha bil qabuli wat taslim, tetapi mereka seluruhnya menerima apapun yang Allah jelaskan dan Rasulnya jelaskan tentang Allah, namanya dan sifat-sifatnya dengan sepenuh hati. Mereka terima. Wa qabaluha bil imani wat ta'zim, dan mereka terima semuanya dengan iman dan dengan pengagungan atas nama-nama dan sifat tersebut. Wa ja'alul amra fiha amran wahidan, mereka menjadikan sebuah perkara yang berkaitan dengan bab nama-nama dan sifatnya satu metode, satu jalan, satu cara. Wa ajrauha ala sananin wahidin, mereka terapkan seluruh nama-nama tersebut dan sifat-sifat tersebut dengan satu jalan. Wa lisanu hali qailihim yaqulu, dan seolah-olah perkataan mereka, lisanul hal, seolah-olah perkataan mereka semuanya mengatakan dengan sepakat, minallahi risalah, dari Allah lah datang risalah ini, dari Allah lah datang semua nama-nama dan sifat ini. Wa ala rasulil balagh, dan tugas Rasul hanyalah menyampaikan saja apa-apa yang Allah beritakan dalam kitabnya dan dalam sunnah Rasulnya. Wa alaina taslim, dan kita hanya menerima saja. Wa hadzal ittifaq alladhi madha alaihi ahlu sunnati abra tarikh, kesepakatan inilah yang telah dilalui oleh ahlu sunnah sepanjang zaman. Abra tarikh al-madidi yu'addu min abyanid dalail, dan ini semua menunjukkan
suatu hal yang nyata, ala sihhati manhajihim, dengan benarnya manhaj mereka, wa istiqamati maslakihim, dan lurusnya jalan mereka. Dalam paragraf ini, dalam paragraf yang mulia ini, pengarang ingin menjelaskan kepada kita bagaimana para salafus salih yang terdahulu dalam memahami asma wa sifat. Mereka tidak berselisih sebagaimana berselisihnya ahlul kalam. Mereka terima apa yang Allah beritakan dalam kitabnya dan dalam sunnah Rasulnya, tanpa mereka rubah-rubah takwilnya, tanpa mereka tambahi atau kurangi sifat-sifat tersebut, huruf-huruf tersebut, ya, tanpa mereka batalkan, tanpa mereka tolak dan nafikan, tanpa mereka serupakan dengan sifat-sifat makhluk. Tak pernah mereka berselisih dan mereka senantiasa memiliki satu metode. Adapun ahlul kalam, mereka perselisihan begitu dahsyatnya. Olehada yaqulu Abul Mudhaffar As-Sam'ani, karena itulah Abul Mudhaffar As-Sam'ani berkata tentang metode salaf dalam memahami asma wa sifat rahimahullah. Wa mimma yadullu ala anna ahlul hadits ala al-haq, yang menunjukkan ahlul hadits di atas kebenaran dalam masalah nama-nama dan sifat-sifatnya ini, annaka law tala'ta jami'a kutubihim al-musannafati, sekiranya engkau meneliti seluruh kitab-kitab mereka yang mereka tuliskan, yang mereka karang, min awwaliha ila akhiriha, dari yang terdahulu maupun yang datang belakangan, qadimiha wa hadithiha, dari awal hingga akhir, yang baru maupun yang lama, wajadtaha ma'akhtilafi buldanihim, engkau akan dapati walaupun mereka berbeda-beda, ya, negerinya. Ada yang tinggal di Maghrib al-Arabi, ada yang tinggal di Maghrib di Andalus, ada yang tinggal di timur, ada yang tinggal di barat. Berbeda-beda tempat tinggal mereka. Wa zamanihim, berbeda-beda zaman-zaman mereka. Ya, kalau kita membaca kitab manhaj sejak yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Ushulus Sunnah, pada abad-abad yang berbeda-beda, mulai dari pada abad kedua yang ditulis Imam Tahawi Al-Aqidah Tahawiyah, pada abad ketiga, ya, yang satu ada di Kufah, yang satu ada di Basra, yang satu ada di Mesir, ya, sebagaimana itu As-Sabuni. Kitab mereka ini berbeda-beda tempat, berbeda-beda zaman, berbeda-beda pengarang, tapi sama isinya, tak beda. Karena itulah mudah bagi Ahlus Sunnah untuk memahami, karena berulang-ulang. Karena samanya metode mereka tak ada yang berubah dari zaman ke zaman. Ditulis dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya pada abad ke-7, tak ada bedanya. Ya. Kata beliau, makhtilafi buldanihim, walaupun negeri mereka berbeda-beda. Apa yang ditulis oleh Imam Sun'ani di Yaman, Abdul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Jazirah, tak ada bedanya, sama. Yang ditulis oleh Imam Syaukani, ya, berbeda-beda tempat, berbeda-beda zaman. Wa taba'udi ma bainahum fid diyar, alangkah jauh jarak-jarak mereka satu sama lain. Wa sukuni kulli wahidin minhum qatra min al-aqtar, mereka berbeda-beda tempat tinggal masing-masing, negeri dan, ya, keberadaan masing-masing. Fi bayanil i'tiqadi wa ala watiratin wahidatin wa namtin wahidin, tapi dalam masalah keyakinan ini, dalam membahas masalah akidah, mereka semuanya ala watiratin wahidatin, atas satu jalur, wa namtin wahidin, satu metode, yujruna fihi ala tariqatin la yahiduna anha, mereka itu menerapkan satu kaidah yang mereka tak pernah menyisih kaidah tersebut. Wala yamiluna anha, tidak pernah pula mereka menyimpang dari kaidah tersebut. Qulubuhum fi dzalika ala qalbin wahid, seolah-olah mereka satu hati. Apapun yang kita pernah baca, apapun yang membaca tentang masalah asma wa sifat dan manhaj, enggak ada beda. Ya, apa yang itu oleh murid Imam Syafi'i Al-Muzani rahimahullah tabaraka taala, tak berbeda dengan apa yang ditulis oleh para ulama-ulama lainnya dari zaman ke zaman. Yang ditulis Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, lintas mazhab fiqih. Ada yang dari mazhab Hanbali, ada yang dari mazhab Syafi'i, ada yang dari mazhab Hanafi, ya, ada yang dari mazhab Maliki, tapi mereka dalam bab ini tak pernah berselisih. Semua mereka sepakat tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah SWT, di mana Allah SWT, semua sepakat, tak ada yang berselisih. Lintas mazhab fiqih. Dalam mazhab fiqh mereka mungkin berbeda-beda,
Tapi dalam perkara i'tiqad mereka satu, seolah-olah satu hati. Wa naqluhum la tara fi ikhtilafan wa la tafarruqan. Dan engkau jika meneliti bagaimana mereka menukil perkataan-perkataan para ulama, apa yang mereka tulis, la tara fi ikhtilafan, engkau tak akan menemukan padanya perselisihan, perbedaan, wala tafarruqan fi syai'in ma wa in qalla. Bahkan dalam perkara sedikit pun tak ada mereka berselisih, berpecah belah. Bal law jama'ta jami'a ma jara ala alsinatihim, kalau engkau kumpulkan semua yang mereka bincangkan, yang keluar dari mulut-mulut mereka, wa naqaluhu an salafihim, yang mereka nukil dari ulama-ulama mereka terdahulu dari para salafus salih, wajadtahu ka'annahu jaa'a an qalbin wahid, seolah-olah engkau dapati apa yang mereka nukil, yang mereka tuliskan, yang mereka katakan dari satu hati. Bahkan dari para tabi'in, bacalah misalnya Allah di atas. Akidah ini akidah yang telah diimani oleh Nabi, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dari zaman ke zaman. Subhanallah. Kalau kita membaca kitab oleh Al-Muqayyim rahimahullah tabaraka ta'ala tentang masalah ini, maka kita benar-benar meyakini bahwasanya dalam ini tidak ada perselisihan, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mustawin ala arsyihi ba'inun min khalqihi, di atas arsy-Nya, berpisah daripada makhluknya. Tak ada yang berbeda dalam hal ini. Dari zaman ke zaman, dari para sahabat, dari para tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka memiliki perkataan yang sama. Tak ada yang berbeda. Bacalah kitab As-Sawa'iqul Mursalah. Itu oleh Ibnu Qayyim rahimahullah tabaraka ta'ala. Tak ada yang berbeda. Dia menukil perkataan ulama dari zaman ke zaman. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas. Datanglah generasi yang belakangan mereka pun berselisih. Ada yang mengatakan di mana-mana, ada yang mengatakan jauh. Tidak macam-macam perkataan mereka, Wa huwa 'ala wa hal wajadtahu ka'annahu ja'an qalbin wahidin jara 'ala lisan wahid. Seolah-olah kau dapati semuanya itu bersumber daripada satu hati, satu lisan. Naam. Wahal 'alal haqq dalilun abyanu min hadza? Bukankah ini adalah merupakan dalil yang nyata menunjukkan kebenaran mereka? Tidak ada yang lebih jelas daripada hal ini. Bahwasanya mereka atas kebenaran. Lihatlah berbeda-beda zaman, berbeda-beda penulis, berbeda rentang waktu, tempat, tapi semuanya seolah-olah satu kata, satu hati. Kalau kita merujuk wallahi, kalaulah kita baca banyak kitab-kitab manhaj ditulis oleh apapun juga yang namanya Ushulus Sunnah, Syarhus Sunnah, Imam Muzani, Imam Al-Barbahari, berbeda-beda tempat. Al-Aqidah At-Tahawiyah, Abu Ja'far At-Tabari, subhanallah, yang ditulis Lum'atul I'tiqad, ditulis oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, dari zaman ke zaman, subhanallah. Apa tulis Imam Abu Hanifah dalam kitabnya Al-Fiqhul Akbar, Al-Fiqhul Awsat, semuanya sama, tak ada beda, subhanallah. Ini menunjukkan mereka di atas kebenaran. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an? Mengapa mereka tidak memikirkan, memahami kandungan Quran, mentadaburi isinya? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Sekiranya Al-Quran tersebut datang dari selain Allah, pasti mereka akan mendapati padanya pertentangan yang banyak. Karena mereka mengambil daripada Quran, karena itulah mereka tidak bertentangan. Tapi lihat Ahlul Kalam, bagaimana Mu'tazilah menafikan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, menganggap semua nama-nama Allah hanyalah merupakan a'lam. Lihat pula orang-orang Ahlul Kalam, Maturidiyah, Asy'ariyah, yang mereka bersih dalam menetapkan berapa sifat-sifat yang wajib bagi Allah tabaraka taala. Sebagian 7, sebagian 12, sebagian 20. Berbeda-beda satu sama lainnya. Lihat pula Jahmiyah, satu sama lain bahkan saling sesat menyesatkan, bahkan saling kafir mengkafirkan. Adapun Ahlu Sunnah dari zaman ke zaman, As-Salafus Salih dari zaman ke zaman sama, karena mereka mengambil daripada Quran. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian semuanya berpegang teguh dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Karena mereka berpegang dengan tali Allah di Al-Quran, dipahami dengan sunnah, mereka pun tidak pernah berselisih. Subhanallah.
Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Dan ingatlah tatkala kalian dahulu berselisih, bermusuhan, maka Allah satukan hati kalian, jadilah kalian dengan nikmat Allah sebagai orang-orang bersaudara. Wa amma idza nadarta ila ahli bid'ah, jika kau lihat bagaimana ahli bid'ah, ra'aitahum mutafarriqin syi'an wa ahzaban, engkau melihat mereka berpecah belah, bersekte-sekte, berkelompok-kelompok. Misalnya adalah sekte Rafidah, Syiah. Kalau kita lihat, sungguh mereka berpecah belah dalam segala bab, bukan hanya dalam bab asma sifat, dalam masalah iman dan seterusnya, berpecah belah. Bacalah kitab-kitab para ulama, lihatlah bagaimana kaum Khawarij mereka berpecah belah, Sufiyah bagaimana mereka berpecah belah, Jahmiyah bagaimana mereka berpecah belah. Subhanallah. Ya. Dan telah berupaya para ulama menukil perkataan-perkataan mereka dalam kitab-kitab mereka. Al-Farqu Bainal Firaq, ditulis oleh Imam Al-Baghdadi rahimahullah tabaraka taala. Ya, kemudian yang ditulis oleh Imam Abu Hasan Asy'ari Maqalatul Islamiyyin, ya, wa Ikhtilaful Musallin. Dituliskan semua kelompok-kelompok ini dengan berbagai macam perpecah belahan mereka, perbedaan mereka satu sama lain. Yang ditulis oleh Asy-Syahristani Al-Milal wan Nihal, Al-Milal wan Nihal, yang ditulis oleh Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi. Semua mereka menyebutkan betapa banyaknya perpecahan dalam tubuh ahlul bid'ah, begitu dahsyat. La takadu tajidu itsnaini minhum ala tariqatin wahidah, bahkan hampir-hampir tak dapat kau temukan dua orang satu cara, satu jalan fi al-i'tiqad, dalam masalah keyakinan. Yubaddi'u ba'dhum ba'dhan, sebagian mereka membid'ahkan sebagian lainnya. Bal yartaquna ila takfir, bahkan mereka naik sampai pada tingkat mengkafirkan sebagian atas sebagian lainnya. Yukaffirul ibnu abah, anak mengkafirkan ayah. Wal akhu akhah, saudara mengkafirkan saudaranya. Wal jaru jarah, tetangga mengkafirkan tetangganya. Wa tarahum abadan fi tanazu'in wa tabaghut, engkau melihat mereka selama-lamanya berselisih, berpecah belah, waqtilaf, saling memusuhi. Tanqadi a'maruhum, habis umur mereka. Walam tattafiq kalimatuhum, tak pernah sama kalimat mereka.